Pada masa dinasti Chu tahun 340 sebelum Masehi sampai 278 sebelum Masehi. Hidup seorang menteri yang jujur dan setia bernama Chu Yuan. Chu Yuan, seorang pejabat kerajaan yang sangat mencintai negaranya. Chu Yuan berusaha memberi nasihat kepada raja agar berhati-hati terhadap musuh, terutama kerajaan Qin yang semakin kuat. Chu Yuan bercita-cita untuk menyatukan negara Chu dan Qi untuk melawan negara Qin. Sayangnya para pejabat iri dengan Chu Yuan, mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Chu Yuan. Mereka menfitnah Chu Yuan, sehingga raja mengasingkannya. Dalam pengasingannya, Chu Yuan terus menulis puisi yang mengungkapkan kesedihan dan kecintaannya terhadap negaranya. 278 sebelum Masehi, 223 sebelum Masehi terjadi perang antara Chu dan Qin. Pada tahun 223 sebelum Masehi akhirnya kerajaan Qin berhasil menaklukkan ibu kota Chu. Kesedihan karena pengasingan membuat Chu Yuan semakin menderita dan merasa sangat putus asa. Hingga pada suatu hari, dalam kesedihannya yang mendalam, ia melemparkan dirinya ke sungai Miluo pada tanggal 5 bulan kelima dalam kalender lunar. Chu Yuan menenggelamkan dirinya sendiri dengan sebongkah batu besar ke sungai Miluo. Ketika para nelayan mendengar bahwa Chu Yuan tenggelam, mereka segera bergegas ke sungai dengan perahu-perahu mereka. Para nelayan berusaha mencari jenazah Chu Yuan dari atas perahu naga karena kepercayaan bahwa sang naga akan membantu menemukannya. Mereka mendayung secepat mungkin, berharap bisa menemukan dan menyelamatkannya. Namun, usaha mereka sia-sia. Untuk menghormati Chu Yuan dan mencegah ikan-ikan memakan tubuhnya, rakyat melemparkan nasi ketan berisi daging yang dibungkus daun bambu ke dalam sungai. Agar tubuh Chu Yuan tidak dimakan oleh hewan dan dianggap untuk membuang sial. Dan mereka percaya bahwa ikan akan lebih memilih makanan itu daripada memakan tubuh Chu Yuan. Sejak saat itulah, makanan ini dikenal sebagai bacang. Untuk menghormati patriotisme Chu Yuan, masyarakat Tionghoa menjadikan peristiwa ini sebagai tradisi Peh Chun. Hari saat Chu Yuan menenggelamkan dirinya ke sungai terjadi pada tanggal 5 bulan 5 kalender Imlek, sehingga Peh Chun dianggap sebagai hari kejujuran dan kesetiaan. Chu Yuan bukan hanya dikenang sebagai seorang negarawan dan penyair, tetapi juga sebagai sosok yang meninggalkan warisan budaya yang mendalam bagi masyarakat Tiongkok. Pengaruhnya terasa dalam festival, sastra, filosofi, dan identitas nasional Cina.